dan juga selamat malam untuk keluarga yang berduka, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan perayaan Ekaristi, mendoakan ibunda, oma, saudara kita, ibu kita tercinta, yaitu Ibu Maria Marta. Ibu Maria Marta telah dipanggil Tuhan kemarin sore. Tugas-tugas pelayanan beliau telah selesai, telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kita mengadakan perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Sipri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 712. Tuhan berikanlah istirahat. Harinya tenang bagi yang dapat beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah hatimu Allah. Kami berimankan sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup untuk selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Keluarga besar yang berduka, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita semua berhimpun di sini bersama seluruh keluarga besar yang berduka ini. Kita memohon agar orang tua kita ini, Ibu Maria Marta yang telah berpulang ini, mendapatkan belas kasih Allah sehingga ia boleh beristirahat dalam damai di surga. Dan juga kita mohon supaya keluarga besar yang ditinggalkannya mendapatkan kekuatan dan keteguhan iman karena percaya bahwa orang tua mereka ini yang telah meninggal untuk menikmati persekutuan penuh dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Mari kita awali perayaan ini dengan kembali menyadari dosa dan kelemahan kita dan mohon kerahiman Tuhan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Pramaria, pada Pangeran Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudari kami, Ibu Maria Marta, yang telah percaya bahwa dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal, juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah dia dalam kerajaan-Mu dan ampunilah serta hapuskanlah segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Teguhkan dan hiburlah keluarga yang ditinggalkan ini dengan keyakinan akan kebangkitan orang-orang yang meninggal di dalam Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seseorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu antar bacaan dari puji syukur nomor 714. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat
yang mengikut wafatmu, ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Yesus Engkau sang penghibur bagi orang yang sedih. Liburlah hati umatmu yang teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga besar yang berduka, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Ada sepasang suami istri meninggal dunia, meninggal secara bersama. Lalu mereka dua-duanya masuk surga. Dan ternyata di surga itu sudah tersedia bagi mereka seperti janji Yesus, "Di rumah Bapa ada tempat tinggal, banyak tempat tinggal. Aku pergi lebih dahulu untuk menyediakannya bagimu. Apabila sudah tersedia, barulah aku kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Karena sepasang suami istri, bapak dan ibu ini orang yang saleh, yang teguh dalam iman, setia menghayati kasih dalam kehidupannya setiap hari, maka mereka masuk surga, Bapak Ibu. Ketika tiba di surga, sudah ada pelayan, yakni malaikat, mengantar mereka ke tempat di mana mereka harus tinggal. Datanglah mereka, lalu diantar ke rumah mereka. Dari jauh mereka lihat rumahnya bagus sekali. Lalu mereka bertanya kepada malaikat yang mengantar, "Itu rumah siapa?" Lalu malaikat itu katakan, "Itu rumah Bapak dan Ibu." Wah, dia geleng-geleng kepala, ya Bapak, terutama Bapak ya, geleng-geleng kepala, kagum karena rumah sebesar dan seindah itu hanya mimpi saja waktu masih hidup di dunia ini. Ternyata di surga disediakan untuk dia. Lalu dia tanya, "Pajaknya berapa?"
Lalu malaikat katakan, di sini tidak ada pajak, gratis. Wah, senang gitu ya. Ternyata di surga itu gratis karena sudah bayar pajak di bumi. Ya, sudah bayar pajak di bumi, dinaikin lagi, susah ya. Nah, tapi penuh perjuangan gitu. Ternyata tidak ada pajak. Lalu mereka masuk ke dalam rumah, mereka melihat rumah yang bagus dan ada garasi mobil, dan di sana ada mobil, Bapak Ibu. Mobil mewah yang hanya dibayangkan saja di dunia. Tapi di situ ternyata ada, disediakan, tersedia bagi mereka berdua. Lalu penasaran lagi Bapak ini mobil siapa sih? Ini mobil Bapak dan Ibu. Wah, ini seperti mimpi aja, seperti di dunia. Waktu saya hidup di dunia itu hanya mimpi saja bisa naik mobil seperti itu. Lalu dia tanya lagi, memang pajaknya berapa ini? Besar ini, karena mahal kan, mobil mewah pasti mahal pajaknya. Dan di sini tidak ada pajak Pak, ini gratis. Wah, makin senang dia. Lalu kemudian diantar ke belakang rumah dan taman yang indah dengan pohon rumput yang bagus, dia rapi gitu. Lalu dia tanya, ini taman siapa? Ini taman Bapak dan Ibu untuk santai-santai. Tapi dia penasaran, nanti yang bersihkan siapa gitu. Siapa yang bayar pegawainya untuk bersihkan? Jadi tidak dibersihkan, sudah ada, sudah begini gitu. Lalu dia senang Bapak Ibu, saking senangnya dia senggol sikut istrinya gitu. Coba kita dari dulu datang ke sini gitu ya. Kalau dia mencoba dari dulu datang ke sini ya, maksudnya lebih cepat meninggal. Nah, tapi istrinya bilang, wah belum tentu kita dapat gini kalau kita duluan ke sini gitu. Karena kita belum siap bayar, belum lunas bayar pajak di bumi gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, cerita ini sampai di sini, sampai pada rasa kagum dan penasaran dan berujung pada coba kita lebih dahulu ke sini lebih baiknya karena ternyata di sini lebih enak. Lalu pertanyaannya, memang kalau lebih dahulu memang enak, memang dapat, jangan-jangan nggak dapat gitu. Karena tabungan di dunia belum cukup dipersiapkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan ini saya mau mengatakan bahwa baik meninggal lebih cepat atau dengan usia tua, segala sesuatunya ada waktunya karena sudah tersedia. Karena sudah saatnya orang itu kembali ke persekutuan abadi dengan Tuhan, dengan rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang perlu kita buat, yang perlu kita upayakan selama masih hidup di dunia ini adalah yang pertama tadi, ketika kita menghadapi banyak kesulitan, tantangan, terutama duka cita seperti ini, kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, bahwa kepada jemaat Tesalonika yang kehilangan harapan akan saudara-saudari mereka yang meninggal lebih dahulu, Paulus katakan, kalau kita percaya Yesus telah wafat dan bangkit, maka semua yang meninggal di dalam Dia juga akan ikut bangkit bersama Dia. Inilah inti iman Kristiani yang perlu kita pegang teguh, yang perlu kita pupuk terus dalam kehidupan setiap hari. Bahwa dengan teguh dalam iman kita akan mengalami seperti yang dialami Kristus, karena Dia yang pertama membuka jalan, membuka gerbang surga untuk setiap orang kembali kepada persekutuan dengan Allah melalui kebangkitan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan apa yang dialami oleh Kristus itu memang tempatnya, tetapi setiap orang yang mengikuti Dia ada syarat-syarat yang perlu, jadi teguh dalam iman. Yang kedua, seperti yang Dia tegaskan dalam bacaan Injil, dengan setia menunaikan kewajiban untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam hidup, melaksanakan hukum utama di dalam kekristenan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mengasihi Allah dalam arti tadi tetap teguh dalam iman, setia pada Allah dalam segala situasi, tapi mengasihi sesama juga adalah bagian yang sama pentingnya seperti mengasihi Allah. Nah, yang kedua inilah yang berat ya. Kalau orang mengasihi Allah,
mungkin dia bisa misalnya masih tekun berdoa, masih teguh dalam iman, setia ke gereja pada hari Minggu, menunaikan kewajiban-kewajibannya, tetapi mengasihi sesama ini yang perlu perjuangan dalam hidup. Karena sesama yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita belum tentu menyenangkan hati kita. Tetapi Yesus sudah katakan bahwa mengasihi itu tanpa syarat, entahkah dia orang baik atau tidak baik, apakah dia memberi sesuatu untukmu atau tidak memberi, apakah dia itu mencintaimu atau tidak mencintaimu, maka kasih tetap dijalankan kepada siapapun dan tanpa syarat. Inilah yang berat bagi kita. Tapi kita punya model dalam hal ini, yakni Kristus sendiri yang mengasihi semua orang termasuk mereka yang menyalibkan dia. Ketika disalib dia katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka saudara-saudari terkasih, ujung daripada kasih itu adalah pengampunan, penerimaan tanpa syarat, menerima, memaafkan orang lain dengan penuh kasih. Maka hari ini ketika kita berhimpun di sini, kita punya satu keyakinan bahwa setiap orang yang setia mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Kristus dan sesuai janjinya. Yang kedua adalah sebuah undangan bagi kita untuk terus membarui kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama di sekitar kita. Saudari kita ini, orang tua kita ini, Ibu Maria Marta, adalah pengikut Kristus yang setia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau kita percaya bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit, yang diikuti dengan setia oleh Ibu Maria, maka dia juga akan ikut bersama Kristus dalam kebangkitan. Inilah yang kita yakini, yang membuat kita walaupun berpisah secara ragawi dengan Ibu Maria Marta, tetapi kita percaya dia meninggalkan dunia ini untuk hidup abadi bersama Bapa di surga, sehingga kita walaupun berpisah secara ragawi tapi secara rohani sebagai gereja tetap terpaut, tetap perlu saling membantu dan menolong, tetap saling mengasihi dengan cara saling mendukung dalam doa-doa kita. Kita yang masih berziarah ini mendoakan mereka yang telah berpulang dan mereka yang sudah berbahagia, berdoa untuk kita yang masih berjuang di bumi ini. Semoga karena kasih Allah, Ibu Maria Marta diterima di sisi kanan Allah di surga, dan kita semua dikuatkan, dihibur, terutama keluarga besar yang berduka, dan tetap teguh dalam iman seperti yang diharapkan Kristus. Hukum utama mengasihi Allah dengan seluruh kesanggupan seluruh diri kita, dan hukum kedua kasihi sesama seperti diri sendiri. Semoga sanggup berkat pertolongan Tuhan. Amin. Sekarang Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Saudari kita Ibu Maria Marta telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukannya dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudari kita Ibu Maria Marta ini untuk hidup kekal dan menerima dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Semoga Allah Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi Ibu Maria Marta ini,
Semoga Bapa mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama dengan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selama hidupnya di dunia, saudari kita ini telah setia mengikuti Kristus dan menjadi saksinya bagi dunia melalui kasih kepada Allah dan sesama. Semoga Allah Bapa pun meneguhkan kita untuk tetap setia pada Kristus dalam segala situasi dalam kehidupan di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berduka cita atas kematian saudari kita Ibu Maria Marta. Semoga Bapa yang Maha Baik menghibur kita, khususnya keluarga besar yang ditinggalkannya ini. Semoga Bapa memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan berkat iman dan pengharapan akan kebaikan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Semoga keluarga ini dihibur dengan keyakinan iman akan kebangkitan orang mati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi semua orang yang sudah meninggal dunia, anggota keluarga kita, para sahabat kenalan kita, anggota umat kita, juga mereka semua yang tidak punya keluarga, untuk mendoakan mereka. Semoga Bapa menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan surga dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita panjatkan doa permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudari kami Ibu Maria Marta yang telah menghadapmu, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persembahan, marilah kita nyanyikan bersama dari puji syukur nomor 376. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Jiwa yang menyesalkan menghadap kepadamu, terimalah kami dan semua kesalahan kami serta segala dari kesalahan dan sucikanlah dosa-dosa. Berdoalah Bapak Ibu, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi saudari kami Ibu Maria Marta yang telah menghadapmu ini, demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami. Sudilah mengampuni dosa-dosa saudari kami ini, dan terimalah dia dalam kerajaan surga bersama semua orang kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami rakyat, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan penderitaan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Marta yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu bapak saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia dan yang berfirman, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka berbahagialah kita yang sekarang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, yang diperkenankan untuk menerima komuni kudus adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan telah mempersiapkan diri dengan baik. Kita nyanyikan dari puji syukur nomor 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka.
Hamdalah yang berharga, Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Allah asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudari kita Ibu Maria Marta. Dalam amanat perpisahannya saat perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Sekarang ini kita meneguhkan keyakinan kita akan sabda Yesus ini. Marilah kita sebelum besok mengantar pulang ke tempat yang sudah disediakan Yesus bagi Ibu Maria Marta, kita berdoa agar dia diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudari kita ini. Nanti perwakilan keluarga speech ini aja. Ini anaknya speech. Allah Bapa yang Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau juga menyerahkan putramu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Berkat kurbannya di kayu salib, Kristus memperolehkan keselamatan bagi kami. Hamba-Mu Ibu Maria Marta telah Engkau panggil menghadap-Mu, maka kami mohon
Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu Maria Marta ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduskanlah jenazahnya agar yang Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudari kami yang telah meninggal dalam Kristus ini, dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga dia Engkau perkenankan memuliakan-Mu di surga bersama para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumbuhan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari, maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dan bunga-bunga ini. Semoga hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu Ibu Maria Marta ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudari kami ini, Ibu Maria Marta, yang telah meninggal ini dalam kuasa-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Engkau bangkitkan untuk hidup kekal. Bukalah pintu surga baginya dan perkenankanlah dia berbahagia bersama para kudus di surga. Teguhkanlah iman, anugerahkanlah penghiburan dan berkat jasmani dan rohani untuk keluarga besar yang ditinggalkannya dan juga untuk kami semua yang mendoakannya pada malam ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak saudari saudara, keluarga besar yang berduka yang terkasih, selamat malam. Atas nama pribadi juga para romo dan seluruh umat, saya menyampaikan ikut berduka cita bersama keluarga atas meninggalnya orang tua kita ini, Ibu Maria Marta. Semoga karena belas kasih Allah dan oleh pertolongan doa-doa kita, Ibu Maria Marta beristirahat dalam damai abadi di surga. Dan keluarga besar yang ditinggalkan, dikuatkan dan dihibur serta tetap diberkati oleh Tuhan dalam seluruh perjuangan hidup selanjutnya. Untuk kita semua, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran bersama keluarga ini pada malam ini dalam Ekaristi ini. Semoga kita juga tetap teguh dalam iman, setia dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena belas kasih Allah, Ibu Maria Marta beristirahat dalam damai abadi, seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, serta kita semua, mereka yang telah dengan caranya masing-masing menolong keluarga berduka ini, dilindung, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi untuk keselamatan kekal Ibu Maria Marta sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Kita tutup rangkaian ibadat kita dengan lagu penutup dari puji syukur nomor 715. Jika lagu. Jika aku tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya, sesuatu
nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang